Baiklah, selamat malam. Perkenalkan kami di sini, eh, saya sendiri Mariana Wati Marbun dan teman saya Winda Hanasari. Kami akan membahas mengenai analisis desain pekerjaan dan jabatan. Pengertian. Yang pertama, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau job analysis adalah suatu konsep yang tidak dapat diterima dari organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang terlibat, baik di bidangnya yang sama atau bidang yang berbeda, yang ada di dalam wadah untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam organisasi terdiri dari banyak pekerjaan, orang-orang yang bekerja sama, dan sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Seluruh sumber daya dan pekerjaan yang ada dalam organisasi akan diatur dan dilaksanakan oleh manusia untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, sumber daya manusia memiliki peran yang besar dalam pencapaian tujuan organisasi. Tugas manusia dalam organisasi adalah mengatur pekerjaan yang efisien dan efektif. Dengan begitu, Analisis pekerjaan adalah suatu analisis atau identifikasi suatu pekerjaan yang ada dikerjakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan melalui pendekatan-pendekatan atau unsur-unsur yang telah terlibat dahulu agar dapat dikerjakan. Menganalisis pekerjaan dalam organisasi yang diperlukan informasi-informasi tentang isi atau konten dan persyaratan dari pekerjaan tersebut. Dengan demikian, analisis pekerjaan yang sesuai dengan tugas-tugas dan hakikat pekerjaan, serta kualifikasi orang yang perlu diangkat untuk mengarahkan kebijakannya. Analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu studi yang secara sistematis mengumpulkan semua informasi dan fakta yang berhubungan dengan suatu jabatan. Dalam hal ini, analisis jabatan merupakan area yang dinamis dalam manajemen sumber daya manusia karena sering terjadi peningkatan atau penurunan jabatan. Menurut Hasibuan tahun 2003, job analysis atau analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana pekerjaan itu. Sedangkan menurut James, analisis jabatan adalah proses mengumpulkan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang yang dilaksanakan dengan mengamati atau mengadakan interview pada pekerjaan dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Sementara itu, Menanin dan Russell dalam Gomez tahun 2003 mengatakan bahwa analisis jabatan ini akan menghasilkan daftar uraian mengenai kewajiban-kewajiban pekerjaan yang merinci pendidikan dan pengalaman minimal yang diperlukan bagi seorang pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaannya. Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa analisis pekerjaan mempunyai arti yang sama dengan analisis jabatan, yaitu proses pengumpulan informasi tentang pekerjaan yang dilakukan seseorang secara sistematis. Selanjutnya, tujuan analisis jabatan. Menurut Gomez tahun 2003 ada 12 analisis jabatan yang digunakan untuk publik maupun swasta, yaitu yang pertama job description, yaitu untuk mengidentifikasi pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, serta mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi standar pekerjaan. Yang kedua, job classification, yaitu penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Yang ketiga, job evaluation, yaitu suatu prosedur pengaplikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing SDM di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terikat. Yang keempat, job design restructuring, yaitu usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturasikan kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Selanjutnya, personal requirement, yaitu persyaratan atau sertifikasi tertentu bagi
suatu pekerjaan. Selanjutnya, performance appraisal, yaitu penilaian sistematis yang dilakukan supervisor terhadap performa pekerjaan dari pekerjaan. Yang selanjutnya, worker training, yaitu pelatihan untuk pekerjaan. Selanjutnya, worker mobility, yaitu dinamika keluar masuknya seseorang dalam posisi pekerjaan-pekerjaan tertentu. Selanjutnya, efisiensi, yaitu mencangkup penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan keamanan dari peralatan dan fasilitas, serta prosedur kerja, susunan kerja, dan standar kerja. Selanjutnya, safety, yaitu berfokus pada identifikasi dan peniadaan kondisi tidak aman, kondisi fisik, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, human resources planning, yaitu kegiatan antisipasi dan reaktif melalui suatu organisasi. Yang terakhir yaitu legal, yaitu aturan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Winda. Yang selanjutnya yaitu kegunaan analisis jabatan. Yang pertama, pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Yang keempat, penilaian prestasi. Yang kelima, promosi dan transfer pegawai. Yang keenam, organisasi. Yang ketujuh, induktif. Dan kedelapan, konsultasi. Yang pertama, desain pekerjaan atau job design dan faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan seseorang karyawan secara organisasional. Sangat penting untuk melakukan desain pekerjaan karena banyak orang yang menghabiskan waktu untuk bekerja. Dengan demikian, bahwa desain pekerjaan adalah suatu proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan dengan metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan bagaimana tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam suatu organisasi. Unsur-unsur desain pekerjaan. Adapun unsur-unsur desain pekerjaan adalah unsur organisasional, unsur lingkungan, dan unsur perilakuan. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, unsur organisasional merupakan desain pekerjaan yang berkaitan dengan efisiensi kerja. Pekerjaan yang dirancang secara efisiens untuk mendorong karyawan yang mampu mencapai output maksimal. Unsur lingkungan dalam mendesain pekerjaan tidak terlepas dari unsur lingkungan, karena kondisi lingkungan pasti akan berinteraksi apa saja yang mungkin dilakukan dan apa saja yang tidak mungkin untuk dilakukan. Selanjutnya, unsur perilakuan. Desain pekerjaan tidak bisa dikaitkan semata-mata dengan efisiensi kerja saja. Meskipun disadari bahwa orientasi efisiensi, efektivitas dan produktivitas sangat penting, namun mutu kehidupan seseorang harus diperhatikan sesuai dengan harkat martabat manusia. Jadi, kesimpulannya adalah analisis pekerjaan atau job analysis adalah suatu konsep yang tidak dapat diterima dari organisasi. Organisasi merupakan suatu kumpulan pekerja yang dikerjakan oleh orang-orang yang terlibat, baik di bidang yang sama maupun di bidang yang berbeda, yang ada di dalam wadah untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam organisasi terdiri dari beberapa pekerjaan, orang-orang yang bekerja sama, dan sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Seluruh sumber daya dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam organisasi akan diatur dan dilaksanakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia sangat berperan besar dalam pencapaian tujuan organisasi. Tugas manusia dalam organisasi adalah mengatur pekerjaan yang efisien dan efektif. Dengan begitu, analisis pekerjaan adalah suatu analisa atau identifikasi suatu pekerjaan yang akan melalui pendekatan-pendekatan atau unsur-unsur yang telah ditetapkan sebelumnya
Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang atau individual maupun secara kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan perilaku. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat malam.